Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi mohon maaf ya karena kita doa masing-masing. Jadi kita doa masing-masing dulu ya, berdoa. Oke, doa selesai. Jadi sore hari ini kita bakal belajar tentang penulisan kata, bilangan, singkatan, dan akronim. Jadi di sini aku nggak cuma bahas itu, aku di sini bakal ngebahas juga mengenai gabungan kata, partikel, singkatan, dan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Oh ya, sebelumnya aku mau memberitahu sesuatu. Jadi karena hari ini, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir bareng aku. Jadi nanti kan ada kuis di akhir. Jadi nanti aku mau ngasih reward atau hadiah buat yang dapat di peringkat 1 kuis nanti. Jadi make sure kalian bisa fokus dan di pembelajaran ini agar bisa jawab soalnya dengan benar. Oke. Oke, jadi yang pertama adalah gabungan kata. Jadi gabungan kata yaitu satu unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus itu ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, orang tua, simpang 4, mata acara, model linear, persegi panjang, rumah sakit jiwa, meja tulis, cedera mata, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat sama anak istri pejabat. Terus ibu bapak kami, buku sejarah baru, dan buku sejarah baru. Jadi kalau ini tuh beda makna, tergantung dari peletakan tanda hubungnya. Gitu. Terus yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah, tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan. Ini kan dapat imbuhan ber, jadi dia ditulis pisah. Gitu. Terus ada menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan, kayak gitu. Terus yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan. Ini kan dapat awalan di dan akhiran kan. Jadi kalimat ini tuh ditulis serangkai. Begitu juga dengan menggarisbawahi, menyebarluaskan, menghancur leburan, pertanggungjawaban. Terus yang kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, ada kalanya, apalagi, bagaimana, barangkali, beasiswa, bela sungkawa, bila mana, bumi putra, sukacita, siakala, sapu tangan, perilaku, olahraga, matahari, mana suka, pasar mata, dan kacamata. Gitu. Ini kalian ingat-ingat ya. Kalau yang bumi putra itu bumi putra, bukan bumi putera. Sukacita ditulis serangkai, enggak dipisah.
Sapu tangan juga ditulis serangkai, ini dipisah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, partikel. Ini sebenarnya aku mau kayak memantapkan aja, barangkali ada yang masih lupa atau bagaimana ya. Yang Oke, yang pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis rangkai dengan kata yang dahulunya. Nah, jadi itu yang tah itu tuh jarang digunain, lebih sering yang lah dan kah. Kayak gitu. Misalnya, bacalah begitu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? Terus yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang dahulunya. Contohnya kayak apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Terus jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah berkunjung ke rumahku. Jadi perhatiin ya, apapun tuh dipisah, bukan digabung. Gitu. Karena kan kita sering banget tuh bahkan tanpa sadar mungkin ya nulis apapun tuh dengan digabung, padahal sebenarnya apapun itu dipisah gitu. Terus yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke ruang rapat 1/1. Karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Di sini ada catatan tentang partikel pun, yaitu ada partikel pun yang harus ditulis serangkai, yaitu ada pun, ataupun, 2K, kalaupun kendati pun, 2S sekalipun sungguh pun, 2B bagaimanapun biarpun, 2M maupun meskipun, dan 1W walaupun. Ini sebenarnya nggak usah kalian hafalin, tapi cukup pahami aja. Kayak gitu sih. Terus yang ketiga adalah singkatan dan akronim. Nah, yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A titik H titik Nasution Abdul, singkatannya AH itu Abdul Haris Nasution. Terus H titik Hamid, Haji Hamid. W titik R titik Supratman, WG Rudolf Supratman. M titik Hum titik Magister Humaniora. M titik SI titik Magister Sains. S titik OS titik Sarjana Sosial. Terus S titik K titik M titik Sarjana Kesehatan Masyarakat. S titik kom titik Sarjana Komunikasi. SDR titik Saudara. Kol titik Darmawati, kolon Darmawati. Nah ini tuh kalian ingat-ingat ya kalau penulisan jabatan itu maksudnya kayak ya pangkat atau jabatan yang kayak S sarjana ini tuh perhatiin titik-titiknya, soalnya kadang aku ngelihat di Twitter itu mahasiswa itu juga masih bingung tentang penulisan jabatan ini gitu. Terus yang kedua, yang A, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah, dan ketatanegaraan. Sarjana manajemen. Ada, tapi aku nggak tahu singkatannya. Gitu, teman-teman. Yang A, aku ulangi, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terus yang B, singkatan yang terdiri atas huruf awal, seperti kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya,
PT, perseroan terbatas. PT itu nggak ada tanda titik ya. Kadang kan kita sering nemuin tuh ada orang yang masih bingung PT itu pakai tanda titik atau enggak. Jadi yang benar PT itu tanpa tanda titik. Gitu. Terus SD, sekolah dasar, dan KTP, kartu tanda penduduk. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik halaman, DLL titik, dan lain-lain, DSB titik, dan sebagainya, YTH titik, yang terhormat, DKK titik, dan kawan-kawan, YSD titik, dan seterusnya, SDA titik sama dengan di atas, dan GBS titik yang bersangkutan. Kayak gitu. Terus langsung ke 4, yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A titik, N titik, atas nama, D titik A titik dengan alamat, U titik B titik untuk beliau. Ini singkatan ya, bukan nama univ yang UB. Terus U titik P titik untuk perhatian, S titik D titik sampai dengan. Yang kelima, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU, bukrum, cm, cm, dan kg, kilogram. Nah, di sini bakal ngebahas akronim. Kalian tahu nggak sih bedanya singkatan dan akronim? Jadi, singkatan dan akronim bedanya di cara baca ya. Kalau akronim itu kan kalau ini dibacanya BIK, BIN, LIPI, PASI itu akronim. Tapi kalau singkatan itu dibacanya satu-satu. NKRI, UI, PBB, PT, SD, KTP, kayak gitu. Terus langsung lanjut ke 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIK, Badan Informasi Geospasial, BIN, Badan Intelijen Negara, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Terus yang 7, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, KOANI, Kongres Wanita Indonesia, dan Suramadu, Surabaya, Madura. Terus yang ke-8, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Rudal, Peluru Kendali, dan tilang, bukti pelanggaran. Jadi ini materinya sedikit ya teman-teman. Terus yang keempat, angka dan bilangan. Nah, jadi angka Arab, kalau angka Arab itu 0, 1, 2, 3, kayak gitu. Kalau angka Romawi itu ya 1 pakai gini penulisannya. Gitu. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Kalian tahu nggak sih arti dari abstain ini itu apa? Nggak vote gitu, Pak. Apa? Gimana? Tidak memilih gitu. Iya, benar banget. Golput ya. Kalau abstain itu tidak masuk sekolah. Kalau abstain, dia golput. Sebentar ya.
Terus lanjut, kendaraan umum yang dipesan untuk angkutan umum dari atas 50 bis, 50 bus, 100 minibus, dan 250 sedan. Kayak gitu. Terus yang kedua, yang A, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Ada catatan yang harus, penulisan yang harus dihindari itu, yang 50 ditulis pakai bilangan itu salah. Apalagi dan ditulis di awal kalimat itu salah. 50 siswa teladan dapat beasiswa dari pemerintah daerah. Terus 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. Penulisan bilangan di awal kalimat itu salah. Harusnya pakai ditulis huruf. Terus yang bagian B, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. Itu benar. Kalau yang salah, 250 orang peserta diundang panitia. Terus, di lemari itu tersimpan 25 naskah kuno. Itu benar. Yang salah, 25 naskah kuno tersimpan di lemari itu. Terus yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Terus perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Terus proyek pemberdayaan ekonomi rakyat itu memerlukan 10 triliun rupiah. Begitu. Ini miliar itu yang benar tulisannya miliar ya. Kalau nggak salah, waktu aku TBK itu ada yang soal kata baku itu dan di opsinya ada miliar. Tapi di UTBK aku itu tulisannya miliar gitu. Itu teman-teman. Terus yang keempat, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm, 5 kg, 4 hektar, 10 liter, 2 tahun, 6 bulan, 5 hari, 1 jam 20 menit, terus Rp5.000. Terus yang kelima, yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Misalnya, Kak mau tanya, oke boleh Hirosin, ya. Oke, boleh. Tanya apa itu? Langsung diketik aja ya kalau mau nanya. Aku lanjut dulu. Misalnya, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15 atau Jalan Tanah Abang 1/15. Gitu. Terus Jalan Wijaya nomor titik 14. Hotel Mahameru, kamar 169, Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201. Untuk penulisan hektar, kilogram, dan lain-lain bukannya ditulis besar ya Kak, kapital maksudnya. Kenapa itu kok ditulis kapital? Itu karena nama jenis unsur, Kak. Setauku sih mungkin kalau salah bisa dilurusin, tapi saya ingatku itu ditulis besar. Jadi Kak 0,5 5 kilogram K-nya besar, Kak. Gitu. Oke. Jadi ini kan aku buka KBB juga ya guys. Dan ternyata itu huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Jadi misalnya kayak 5 ampere, A-nya itu kecil, 10 volt, V-nya itu kecil. Jadi satuan ukuran itu nggak pakai huruf kapital. Itu menurut KBBI guys. Jadi gitu ya. Atau mungkin ada pendapat yang lain mungkin. Oke, jadi seperti itu ya guys. Terus yang keenam, angka dipakai untuk
Iya, Google kecil. Iya, oke. Menurut KBBI juga gitu soalnya. Jadi ditulis kecil ya satuan. Terus langsung aku lanjut yang keenam. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, oh oke. Pakai kapital tuh kalau disingkat mungkin. Hmm. Iya benar-benar benar benar. Benar kalau disingkat ya pakai kapital gitu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Misalnya bab 10 pasal 5 halaman 252. Surat Yasin 9. Terus Markus 16 sampai 16 gitu. Ini pakai tanda pisah, bukan tanda hubung. Terus yang ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang A, bilangan utuh, misalnya 12, 30, 5.000. Bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua. Terus per 16, 3/4. Terus yang ke-8, penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad 20, abad XX. Itu kalau pakai angka Romawi. Terus kalau pakai dia angka Arab, dia pakai abad ke tanda hubung strip 20. Terus kalau pakai huruf, dia abad ke-20. Terus Perang Dunia II, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Kedua, kayak gitu. Oke, jadi ini Afi di chat Zoom, tapi kok di Google tetap pakai huruf kecil ya walaupun disingkat. Mungkin itu di Google sumber apa bisa dicantumin, bisa dibilang sumber apa di Google. Karena nggak semua sumber Google itu benar gitu. Terus bukannya kalau disingkat ada yang besar, ada yang kecil. Iya benar. Wallahu alam. Iya benar itu kan udah dibilang sama Caca kalau KG kayaknya besar, G kecil. Kayak gitu kah yang kamu maksud? Oke, jadi udah dibahas, ya udah dijawab sama Yasmin. Terima kasih Yasmin. Siska itu abad ke-20 kayaknya kecil, tapi kalau di Perang Dunia Kedua kayaknya besar. Itu gimana Kak? Ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Zaid Faros? Mungkin ada yang tahu nama diri. Oke. Kenapa? Kenapa ya? Nah, peristiwa. Iya, menurutku juga gitu sih. Nanti aku Google dulu kali ya, yang benar yang gimana. Atau ada yang tahu kenapa Perang Dunia Kedua hanya besar? Mungkin. Oke, jadi nanti aku Google. Oh iya, nama peristiwa. Menurutku juga gitu. Tapi nanti coba aku Google lagi. Aku cari sumber yang lebih pasti. Waktu kalian kuis. Itu guys. Jadi tidak menerka-nerka seperti itu jawabannya. Oke, aku lanjut ya. Yang ke-9, penulisan angka.
Oke, jadi udah dijawab sama Meta juga, karena nama diri berupa nama peristiwa. Oke, keren-keren kalian, keren. Aku lanjut, yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an. Terus tahun 1950-an, uang 5.000-an. Gitu. Jadi jangan lupa kalau yang mendapat akhiran an itu cara penulisannya kayak gini, nggak disambung gitu aja. Itu teman-teman. Terus yang ke-10, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan. Oke, bentar. Ya. Oke, maaf teman-teman, tadi aku dipanggil di buku. Aku lanjut. Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah, ini jadi kalau di peraturan undang-undangan, ini bisa kelihatan ya contohnya. Terus, dan pidana denda paling banyak 200.000 rupiah. Kayak gitu. Terus yang ke-11, penulisan bilangan dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.550 sen rupiah. Kayak gitu. Terus bukti pembelian barang seharga 5 juta rupiah ke atas harus dilampirkan pada laporan pertanggungjawaban. Di sini aku mau ngebahas tentang penulisan nominal harga. Jadi penulisan nominal harga kalau ditulis Rp titik 15.000 itu salah, karena setelah simbol rupiah, Rp itu tidak perlu titik. Terus Rp 15,00 itu juga salah, karena nggak usah pakai koma untuk memisahkan puluhan, ratusan, dan seterusnya. Terus Rp spasi 15.000 itu juga salah, karena setelah simbol Rp jangan ada spasi gitu. Terus Rp 15.000 terus ada gini, itu juga salah karena setelah nominal yang disebutkan tidak perlu tanda seperti ini. Terus kalau yang gini, Rp titik 15.000, Rp titik ini, itu juga ketiga format itu sama sekali nggak benar, salah ya, jangan digunakan karena ini bukan Rp kapital semua, tapi R-nya aja yang kapital kayak gitu, dan nggak perlu pakai tanda kayak gini ataupun titik gitu. Terus kalian tahu nggak, perlu nggak sih sebenarnya koma 00 dalam penulisan nominal itu? Ada yang tahu perlu nggak menurut kalian? Kayaknya opsional ya kayaknya. Iya, benar banget, benar sih. Ya, jadi opsional ya, tergantung menulis di mana dan untuk keperluan apa. Kalau untuk tulisan akademis itu sebaiknya ditambahkan koma 00, tapi kalau dalam dia atau segala produk jurnalistik dan kreatif lainnya itu nggak perlu gitu guys. Jadi yang benar itu nggak usah spasi ya, yang Jani. Jadi langsung Rp 15.000 gitu. Gitu ya. Jadi kayak gini, cuman ini diganti titik aja. Kayak gitu. Nah, ini tuh juga kalian itu kan mengetahui juga kalau kalian sadarkan kalau di struk belanja itu juga ada koma 00, tapi jarang koma 00, biasanya kayak 15.000,45 gitu kan. Nah, jadi kayak gitu guys, contoh.
yang di struk belanjaan. Terus yang kelima, kata ganti dan kata sandang. Di sini, kata gantiku dan kau itu ditulis rangkai dengan kata yang mengikutinya. Ya, benar banget Rangga Kusuma. Kayak gitu ya penulisan yang benar. Terus, ku, mu, dan nya itu ditulis rangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Rumahnya sedang diperbaiki. Terus, kata sandang, si, dan sang. Jadi, kata si dan sang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Dalam cerita itu, si buta berhasil menolong kekasihnya. Terus ada catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Kemudian, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widiwasa. Oke, jadi kita bakal kuis, tapi sebelum kita kuis, ada pertanyaan atau enggak? Oh ya, aku mau beri pertanyaan dulu sama kalian. Penulisan terima kasih yang benar itu dipisah atau digabung? Dipisah, Kak. Iya, benar banget dipisah. Terus, oke, bentar ya. Aku mau itu dulu. Bentar. Jadi, dulu tuh waktu aku ngebahas tentang tanda baca, itu tuh ada yang nanya tentang dialog, tapi yang dipermasalahin tuh kayak tanda petik sama koma di akhir gitu. Dan aku ngejawabnya itu ternyata salah teman-teman. Jadi aku mau merevisi atau meralat jawabanku. Kak mau PPT-nya. Nanti PPT-nya bakal di-share di grup sama mentor kalian ya. Tenang aja kok. Oke, jadi sebelum aku itu merevisi jawabanku tentang penggunaan tanda koma setelah tanda petik. Jadi aku mau ngasih pertanyaan dulu. Ya. Kak, kan tadi penulisan sampai itu S titik D. Di sini ada yang pakai S 3D. Aku juga gak masuk itu apa. Jadi kalau di KBB itu S titik D itu yang benar tuh S titik D ya, itu yang di KBBI. Karena aku berpatokan sama KBBI, jadi yang benar tuh S titik D. Itu ya, Ocha. Atau mungkin ada pendapat yang lain, gak masuk grup Kak. Gak masuk grup ya. Oh itu tenang aja, nanti di YouTube PJJ ID itu nanti ada link buat file PPT-nya. Jadi tenang aja buat kalian yang nggak masuk grup gitu, oke? Ini aku itu dulu ya, beri itu dulu.
Oke, jadi ini aku ada ini ya. Ada soal. Oke, jadi menurut kalian, bentar, aku periksa dulu. Oke, iya benar. Oke, jadi, oke, benar. Jadi menurut kalian mana nih yang benar? Ini nggak milih A, B, atau nggak milih salah satu di antara ini, tapi ini pilih aja mana yang menurut kalian yang benar. B, C, atau A, B, D, atau gimana gitu. Oke, ini jawabannya yang benar tuh nggak cuma satu ya teman-teman. Ini bukan milih opsi yang jawabannya cuma satu gitu, enggak. Bentar, aku scroll dulu. Oke, untuk S titik D, nanti bakal aku share screen lagi ya, share screen back. Terus kauku nanti bakal aku share screen juga. Kita pilih B. Ya, ada yang B, 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 E, B. Ini jawabannya nggak cuma satu. Kalau kalimat tanya bisa E. Ini yang benar aja ya, nggak yang kalimat tanya pertanyaan gitu. Berarti ini yang A3 Leander, EB. Terus ini ED, ABP. Oke, C dan D. Jadi di sini udah ada yang benar tadi jawabnya. Iya, benar banget. Jawabannya B dan E. Ini ya jawabannya. B dan E. Gitu. Jadi yang benar itu koma dulu, baru tanda petik gitu. Dulu tuh ada yang nanya, tapi aku jawab itu sama aja. Tapi yang benar itu kayak gini. Bukan petik dulu, baru koma. Ini salah. Nah, jadi tuh kalau kalimat dialog ini tuh jangan letakkan tanda koma setelah tanda petik penutup. Ini nggak boleh ya. Jangan. Gitu. Terus, ubah tanda titik ini pada akhir petikan langsung menjadi tanda koma. Kayak gitu. Lalu awali label dialog setelahnya dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Ini bisa pakai koma, terus ini K-nya dengan gede. Gitu. Ini tuh sangat-sangat berguna guys, karena kalau pakai tanda kurung juga titik atau komanya di dalam. Tanda kurung gimana tuh? Mungkin bisa dikasih contoh kalimatnya. Jadi ini tuh sangat berguna guys, gak cuma buat kalian UTBK, tapi buat di perkuliahan nanti juga. Karena kalau di aku ya, itu ada matkul bahasa Indonesia dan soal WASP itu juga muncul tuh yang kayak gini. Disuruh benerin yang bener tuh yang mana. Tapi nggak kayak gini, tapi kayak gini. Gitu. Buat Caca, aku kurang paham contohnya. Bisa kamu beli contoh gitu. Terus aku mau itu ya. Tadi ada yang nanya S titik D ya. Ini ya, S titik D itu pakai S titik D titik ini nih. Singkatan yang tadi atas dua huruf,
yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik sampai dengan S titik, D titik, kayak gitu. Tadi ada yang tanya apa lagi ya? Buat Caca, iya benar. Yang benar itu yang kurung rumah ibu, kurung tutup, titik gitu. Ya, benar Caca. Sebentar, Leander. Aku mau itu tuh. Yang tadi apa ya? Oh, kau dan ku ya. Ini, kau dan ku. Kau dan ku. Jadi ini tuh kata gantiku, kau, kumu, dan nya itu semuanya ditulis serangkai. Kalau kata aku dan kau, dia ditulis rangkainya sama kata yang mengikutinya. Contohnya kayak aku jual, kau baca gitu. Terus kalau yang kumu dan nya itu sama kata yang mendahulunya. Kayak bukuku, ditulis rangkai ini. Bukumu, bukunya, rumahnya, kayak gitu. Gitu sih. Terus A3 Leander. Dialog teks itu pakai huruf kecil sih. Dialog teks. Dialog teks itu yang gimana ya? Dialog teks itu yang gimana? Maaf guys, aku tidak tahu dialog teks. Ini nih ya, yang gimana tuh? A3 Leander. Oh iya, yeah. Ini aku baru buka Google loh. Jadi dialog ada dua ya, dialog teks sama dialog aksi. Kalau dialog teks itu frasa yang mengikuti dialog. Oh, dialog teks itu diawali huruf kecil setelah tanda petik. Iya, benar. Iya, iya benar. Dialog teks pakai huruf kecil. Benar, karena dia diawali huruf kecil setelah tanda petik gitu. Biasanya dialog teks ditandai sama kata detik, ujar siapa, kayak gitu. Ya, jadi benar ya. Jadi kita langsung kuis. Jadi kuisnya pakai kuisis, jumlah soalnya ada 20 soal, dan ini waktu per soalnya itu beda-beda ya, tergantung itu. Kalau soalnya yang kayak gampang kayak gabungan kata berikut, itu nah kalau yang kayak gini, itu cuman ini 45 detik. Tapi kalau yang kayak gini, yang agak panjang ini, itu 60 detik. Itu teman-teman. Jadi prepare yourself karena kuis ini berhadiah gitu. Oh my god.
Oh iya, lupa bilang, kalau kuis ini tuh nggak cuman kuis tentang materi hari ini, tapi kuis ini adalah tentang materi yang udah pernah aku ajarin. Jadi ada 3 materi, tanda baca, kalimat efektif, sama penulisan ini. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini kodenya, kalian bisa langsung join. Oke, aku tunggu. Jadi bakal aku tunggu 1 menit lagi sampai 17.08 ya teman-teman. Karena lumayan juga 20 soal cuy. Oke, udah 17.08. Cepet banget ya. Ada yang mau join lagi gak ini? Yuk, yuk yang mau join. Kira ya. Ini udah 42 aja kan? Oke, selamat mulai ya. Bismillah dulu ya teman-teman.
Halo, yang masih di sini? Yang masih di sini? Oke, hapus scroll ke bawah deh. Ini soal simak, guys. Ya, ini soal simak. Jadi kalau lumayan ya. Ini nanti soalnya juga di-share ya. Di-share sama mentor, kalau nggak salah. Tapi untuk di link, aku nggak tahu soalnya itu bisa di link atau enggak. Tapi kalau PPT, ini kan tadi ada yang nanya nih, mau SS PPT dari awal. Kamu tenang aja, nggak perlu khawatir, karena kamu bisa nonton lagi di YouTube-nya PGID ya. Alam, oke. Oke, Kak. Oke, jadi ini simak UI, guys. Karena aku bingung pakai soal apa. Ini pakai simak UI aja deh. Gitu. Ini kalian yang susah yang mana ya? Lumayan ya. Oke. Oke, aku bahas 1 sampai 3 aja kali ya. Jadi ini soal yang pertama, penulisan kata berikut baku kecuali jawabannya ini A, mitra bestari. Mitra bestari sama kata bahasa itu harusnya dipisah. Itu kalau yang Jirka masih bingung dengan penggunaan tanda baca titik 2 dan titik koma. Kamu bingungnya yang penggunaan yang gimana nih? Itu di soalnya ya. Oke, aku akan mencari dulu soalnya. Kalimat efektif aman kan kalian? Soalnya agak bingung ya sih. Hmm. Kan kalau gabungan kata aman kan aman lah ya. Ketika perincian, kalau nggak salah di nomor 1. Ini kan tadi soalnya acak gak? Enggak kan? Enggak acak. Ini ya, ini nomor 1. Gabungan kata. Jadi ini tuh maksudnya kayak gabungan katanya ya, bukan di tanda bacanya. Gabungan kata yang baku, kecuali, berarti yang gak baku itu yang A. Mitra bestari sama tata bahasa ini bisa. Nah, kalau yang lainnya, itu udah benar. Bila mana digabung, sapu tangan digabung, dharma bakti digabung, terus syah bandar itu digabung, terus biasanya yang sering lupa itu acap kali itu dipisah yang benar, terus duka cita, sukaria itu juga digabung, tunarungu digabung, halal bihalal digabung. Aku bahas 1 sampai 3 aja kali ya. Terus yang kedua ada soal SIMAK UI 2010 tentang kalimat tidak efektif. Nah, di sini tuh aku di sini kalimat berikut yang tidak efektif kecuali yang A. Dalam membangun kelompok tertinggal ini biasanya banyak kendala sehingga perlu dirumuskan model pendekatan yang tepat. Nah, jadi dalam membangun kelompok tertinggal ini tuh adalah keterangan ya. Jadi dia nggak ada subjeknya gitu. Makanya yang A itu salah. Gitu. Karena kan ciri kalimat efektif itu yang pertama adalah ada subjek dan predikat. Nah, yang di opsi A ini dia nggak ada subjeknya karena ini dia ada kata dalam yang bikin kalimat ini tuh maksudnya jadi kata keterangan bukan subjek kayak gitu. Terus langsung ke opsi B. Opsi B itu kajian ini masih berupa catatan sehingga masih perlu disempurnakan lagi baik mengenai materi dan cara pendekatan. Nah, ini konjungsinya nggak tepat, harusnya maupun bukan dan ya. Ini ya kesalahannya, karena kan baik dan baik mengenai materi maupun cara pendekatan. Baik kan gabungannya sama maupun, bukan dan. Terus yang opsi C, maka orang-orang desa itu jumlahnya tidak dihitung sesuai dengan jumlah mereka, tetapi dihitung jumlah tenaganya yang digunakan untuk mengerjakan tanah.
ini nggak efektif karena dia ada penulisan kata yang salah. Harusnya dihitung itu tidak dipisah, harusnya digabung gitu. Terus yang D, kontrol tenaga kerja pada bidang desa dan pertanian menuntut prasyarat terselenggaranya kontrol atas tanah. Nah, penulisan kata pada dan prasyarat ini nggak tepat ya. Sama ini, prasyarat. Itu harusnya nggak usah prasyarat, harusnya syarat aja cukup gitu. Terus berarti yang efektif, karena ini kalimat berikut tidak efektif kecuali berarti kalimat efektif, yaitu yang E, Supermal Karawaci beroperasi setiap hari pukul 9 sampai dengan pukul 10 malam. Nah, ini tuh sudah efektif karena dia juga subjek predikatnya udah jelas dan nggak ada tanda baca atau konjungsi yang salah, terusnya udah baku dan gitu. Oke, dan yang nomor 5. Nomor 5 dari soal SIMAK UI 2011, kode soal 211. Kata gabung ditulis secara tepat dalam kalimat yang A, paparan radioaktif yang melewati ambang batas berbahaya bagi kesehatan. Bisa dilihat, radioaktif itu harusnya digabung. Ini, dia harusnya digabung. Terus yang B, pemerintah memberikan beasiswa dan mahasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari Palestina. Beasiswa dan dari mahasiswa itu udah benar, dia penulisannya digabung gitu. Terus yang C, hubungan segitiga kerap menghasilkan kabar duka cita. Ini masih gampang ya buat kalian. Duka cita itu harusnya digabung ya. Ingat-ingat duka cita, sekali ya digabung. Terus yang D, olahraga pada orang tua memberikan efek relaksasi. Olahraga itu dia harusnya digabung, bukan dipisah. Terus yang E, rencana penyediaan fasilitas transportasi kereta api super cepat terhambat masalah dana. Jadi penulisan super cepat ini digabung, bukan dipisah. Terus aku mau bahas soal yang tanda baca ya. Mana ya? Menurut kalian gimana soalnya tadi? Easy-peasy gak? Ya lumayan lah ya mungkin. Satu juga. Oke. 7. Oh ini ya. Oke. Ini juga dari U11 juga soalnya. Jadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan beberapa komponen, antara lain misalnya guru. Kan nggak efektif, karena udah ada antara lain juga ada misalnya. Itu. Ya. Terus misalnya guru kualitas, lulusan lengkap, metode belajar yang berhasil, dan lain. Kalimat di atas bukan kalimat efektif, perbaikannya adalah kalau yang A, peningkatan mutu pendidikan Indonesia memerlukan beberapa komponen, antara lain guru yang berkualitas dan sarana lengkap. Kalau yang nggak ada pembahasannya. Jadi ini salah karena apa? Karena kan di sini ada kalimat dan lain-lain ya, dan di sini tuh nggak ada kayak gitu. Jadi kita cari dulu nih, kita lihat dulu opsi berikutnya. Yaitu yang B, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan beberapa komponen, antara lain guru yang berkualitas, sarana dan prasarana yang lengkap, metode pengajaran yang bervariasi, dan lain-lain. Ini bisa jadi benar, tapi kita harus melihat dulu seluruh jawabannya dan kita harus nyari mana jawaban yang paling benar kayak gitu. Terus yang C, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan beberapa komponen. Ini ada seperti misalnya yang berarti dia udah pasti salah gitu. Terus yang D, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan beberapa komponen. Ini juga ada gini yang berarti salah. Terus yang E, peningkatan memerlukan beberapa komponen ya. Ini tuh menurut aku dari opsi A sampai E ini tuh yang paling benar gitu, yang udah pasti paling benar ya kan, karena penggunaan tanda titik 2 itu kan dia sebagai titik 2 itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Oke. Jadi gitu. Jadi yang E, peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan beberapa komponen. Titik 2,
kuda yang berkualitas, sarana dan prasarana lengkap, metode pembelajaran yang bervariasi, dan lain-lain. Gitu. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang E. Oke, itu teman-teman. Udah jelas belum? Mau bahas satu soal lagi atau udahan? Aku scroll ke bawah dulu, coba tahu kalian ada yang masih itu. Ini kata baru easy-peasy lah ya. Terus ini juga udah itu lah ya, penulisan. Ini tanda baca ini. Ini kan tadi ada tanya tanda baca ya. Ya bakal ngebahas ini tanda baca, pemakaian tanda baca yang tidak tepat. Kak minta link grup PJJ. Oh, aku kurang tahu ya. Mungkin terus PJJ ID bisa ngejawab kali ya. Terus ini pemakaian tanda baca yang tidak tepat. Yang A, batu bara, koma, atau yang sering disebut dengan emas hitam, koma, merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Kenapa salah? Kita lihat ini. Jadi opsi A itu nggak tepat karena dia ada tanda koma setelah kata batu bara dan sebelum kata merupakan. Seharusnya tanda koma itu dihilangkan. Jadi ini tuh nggak perlu guys, tanda koma buat apa? Gitu. Jadi akan lebih dia bakal pemakaian tanda bacanya itu bakal tepat kalau tanda komanya dihilangkan. Jadi kalimatnya batu bara atau yang sering disebut dengan emas hitam merupakan salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia. Kayak gitu. Nah kalau yang B, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, diketahui bahwa harga batu bara terus mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun. Nah ini tuh udah benar guys, gitu. Terus yang C, harga batu bara yang mengalami harga batu bara yang mengalami masa keemasan di tahun 2011 yang harganya mencapai 127 US dollar per metric ton, koma, ini juga udah benar, koma, terus atau sekitar, ya, udah benar. Terus ini namun sesuai dengan kondisi perekonomian global yang terpuruk, ini juga udah benar, terus rendahnya permintaan pasar ini menyebabkan jumlah produksi ini juga udah benar, gitu. Oke. Jadi aku akan scroll ke bawah dulu. Coba tahu kan ada yang masih bingung. Ya, gitulah. Oke. Bentar ya. Oke, jadi itu aja dari aku. Kalau kalian ada pertanyaan yang kesulitan, mungkin kalian bisa